Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Nuranisa dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat web HTML. Pertama, apa yang kita butuhkan? Pertama itu laptop. Terus kedua, ada jaringan internet untuk mengakses web HTML yang kita buat. Lalu ada text editor. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Selain Visual Studio Code, masih banyak text editor lainnya. Di sini kita akan belajar cara membuat file HTML, sintaks standar HTML, heading, paragraf, gambar, dan model huruf. Di sini ada paragraf yang akan kita jadikan contoh. Selain itu juga kita harus menyiapkan folder yang akan kita pakai. Di sini saya menyiapkan folder pemrograman web. Lalu ada pertemuan 1. Nah, di sini ada gambar yang akan kita jadikan contoh yang kita sisipkan di web kita. Di sini kita akan membuat file HTML di folder pertemuan 1. Lalu kita akan masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita bisa membuka folder yang sudah kita siapkan tadi dengan file, open folder, lalu pilih folder yang udah kita siapkan. Di pemrograman web, lalu pertemuan 1, lalu select folder. Di sini akan muncul folder yang sudah kita pilih, yang sudah kita buka. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai pembuatan file HTML. Di situ ada new file, new folder, kita pilih new file. Lalu kita tulis saja judul yang kita buat. Di sini saya akan membuat judul latihan 1. Lalu jangan lupa tambahkan ekstensi karena kita akan membuat file HTML, berarti ekstensinya HTML. Lalu enter, akan muncul file kita, file HTML kita. Berarti kita sudah berhasil membuat file HTML. Selanjutnya yang kedua, kita akan membuat sintaks standar HTML. Nah, di Visual Studio Code kita bisa klik atau ketik tanda seru, lalu enter. Nah, itu akan muncul sintaks standar HTML. Di mana ada HTML yang di atas, lalu akan ditutup dengan tag penutup HTML. Jadi itu berpasangan, ada tag pembuka dan penutup. Setelah itu ada head atau kepala, ya dimana kepala itu tadi itu nanti isinya ada title. Ketika ada head pasti ada body. Itu ada tag pembuka dan penutupnya juga. Jadi ketika ada tag pembuka pastikan ada tag penutup. Di body itu bisa kita isi objek yang akan kita tampilkan di web. Jadi ketika kita mau menampilkan sesuatu di web, kita akan tulis di body. Di title itu kita bisa coba, saya akan memberi nama pertemuan 1. Title itu digunakan untuk judul, lalu save atau centang auto save. Lalu kita coba di Chrome membuka file HTML kita di folder tadi, lalu open with Google Chrome atau pilih terserah kalian. Nah, title itu yang di atas, pertemuan 1. Itu yang dinamakan title. Setelah itu kita kembali ke Notepad. Berarti kita sudah berhasil cara membuat sintaks standar HTML. Kemudian kita akan membuat heading. Di sini kita bisa belajar dari WeSchool. Lalu kita pilih saja HTML headings. Nah, di situ akan muncul script atau caranya, ada tagnya. Kalau tag heading berarti pakai tag H1. Heading itu terdiri dari 1, 2, sampai 6. Jadi heading 7 itu tidak ada.
Caranya dengan cara di dalam body lalu kita tulis tag H1, di dalam H1 nanti ada heading 1 atau isinya, isi objek heading. Mari kita coba di Visual Studio Code. Coba kita ketik H1. Kita teruskan sampai heading 6. Dan kita juga coba heading 7 apakah dia akan membuat heading atau yang lainnya. Jadi ketika kita ingin menulis objeknya, itu berarti di tengah-tengah tag. Heading 6. Nah, kita akan coba membuat heading 7. Jangan lupa di save atau CTRL-S. Coba kita refresh. Akan muncul heading 1 sampai 6, sedangkan 7 itu tidak heading. Kalau misalkan heading, dia akan lebih kecil dari heading 6, karena dari heading 1 ke 6 itu lebih kecil. Jadi yang heading 7 itu teks biasa. Kita sudah berhasil membuat heading, lalu paragraf. Di sini kita bisa cari HTML paragraf. Ada tag P untuk pembuka dan ada backslash P untuk tag penutupnya. Kita bisa copy dulu paragraf kita. Lalu ketik tag pembukanya, di tengah-tengahnya diisi, karena itu di situ aku bawahin biar rapi. Mari kita coba refresh. Dia tidak muncul. Coba kita buka di folder. Kita coba save dulu karena mungkin aku lupa save. Nah, itu tadi cuma kurang save. Jadi kita harus hati-hati banget kalau misal membuat, jadi harus save dulu baru di refresh. Kalau nggak di save nggak akan muncul. Di sini udah muncul paragraf yang kita buat tadi. Nah, semisal kita ingin membuat paragrafnya yang center atau yang justify, kita harus menambahkan stylenya. Kita coba aja, kita copy, lalu paste di bawah. Nah, untuk style itu di dalam P, di samping P itu sebelum kurung tutup tag pembukanya, kita tulis aja style, lalu pilih text align. Nah, ini kita bisa pilih paragraf yang ingin kita buat. Di sini aku pilih center, yang tengah itu. Lalu kalau mau ngasih background color, pilih aja, tulis background color, lalu pilih warnanya. Ada banyak pilihan warna. Selain itu ada juga buat colornya. Color itu buat warna teksnya. Setelah itu jangan lupa save, buka Chrome-nya, refresh. Nah, dia akan muncul sesuai yang kita buat tadi di style. Background-nya hitam, teksnya putih.
Kalau misal kita mau ke yang rata kanan kiri, namanya justify. Coba kita buat, tinggal stylenya di text align diganti dengan justify. Di tengah-tengah P, sebelum tag penutup, tag pembuka yang kurung penutup itu style, terus text align. Kita pilih justify. Lalu pilih background colornya. Lalu pilih color kalau mau dikasih warna teksnya. Ini terserah, banyak pilihan warna selain yang ditampilkan itu. Kita coba refresh. Nah, itu akan muncul paragraf kita yang tadi justify. Berarti kita sudah berhasil membuat paragraf. Setelah itu ada gambar. Cara kita menambahkan gambar di web kita, menampilkan gambar di putih-putih itu di dalamnya. Kita bisa belajar dari Wischool, Witrischool, HTML image. Kita coba cari. Nah, di situ ada tanda tag pembukanya img, img. Lalu ada search-nya. Search itu sumber dari gambar atau foto yang akan kita sisipkan, jadi nama gambarnya. Di sini aku udah siapin gambarnya, namanya gambar PNG. Jadi gambarnya itu harus satu folder sama file HTML kita. Kalau tadi aku kan satu folder sama HTML, namanya folder pertemuan 1. Kita pilih img, lalu ketik aja nama fotonya. Di situ namaku gambar PNG, lalu kita atur width. Width itu panjang. Kita atur panjangnya 1000 atau terserah kalian senyamannya. Setelah itu kita atur height itu lebarnya. Lebar berarti setengahnya dari width bisa. Kita atur 500. Jangan lupa dikasih penutup, tag penutup, kurung penutup. Nah, jangan lupa save. Lalu coba kita refresh di web kita. Nah, dia akan muncul. Gambar kita akan muncul di sini. Nah, sedikit aku bakal jelasin yang align center yang tadi buat style itu tuh namanya atribut. Tiap atribut itu punya value. Kalau di gambar itu value-nya center. Hello world itu tuh objeknya, jadi yang mau kita tampilin di web kita. P itu tag paragraf. Berarti kita sudah berhasil membuat gambar, menambahkan gambar di web. Selanjutnya ada model huruf. Model huruf itu ada bold, Italian. Bold itu yang tulisannya tebal. Terus kalau Italian itu yang miring. Kalau underline itu yang garis bawah. Terus ada lagi yang dicoret. Caranya kita membuat P, tag P dulu, lalu kalau mau ditebalkan itu ditambah B, bold. Jadi ditambah tag B. Di tengah-tengah tag B itu isinya. Coba kita refresh. Dia muncul tapi dia di pinggir. Kalau misal kita mau taruh tengah, mau taruh tulisan tengah, tulisan itu di tengah, caranya itu cuma tambahin atribut di depan P yang di tag pembuka, kayak paragraf yang atas. Kita coba tambahin style.
lalu text align, kita pilih center. Nah, coba kita refresh. Kita klik aja auto save biar ke save, nggak perlu save terus. Nah, huruf tebalnya bakal di tengah karena udah kita tambahin atribut buat text align-nya di center. Kita lanjutin aja buat yang miring atau tulisan miring, namanya Italian, berarti dia ditambah I. Di tengah-tengah kita tulis, ini tulisan miring. Di tengah-tengah yang mau dikasih miring ya, di pinggir, jadi diapit sama I. Nah, kalau buat stylenya jadi di P-nya, lalu style, text align, center. Kita lanjutin aja sampai yang underline dan seterusnya. Kalau underline kita tambahin U karena underline depannya U kan, berarti kita tambahin U di buat yang di garis bawah. Tambahin style, lalu text align. Setelah itu kita akan membuat yang huruf dicoret. Huruf dicoret itu kita tambahin sama S. Di tengah-tengah itu kita tambahin S. Tambahin style. Selain itu kita bisa buat yang meter persegi, yang buat pangkat itu di atas. Caranya kita pakai superscript. Jadi kita buat P-nya dulu, tag paragraf, lalu kita style dulu aja. Nah, yang buat di atas itu harus diapit sama SUP. Kita tulis aja, ini kan namanya superscript. Kita yang enggak di atas, yang di bawah, yang datar itu kita tulis aja di tengah-tengah P. Nah, buat yang di atas itu kita harus diapit sama SUP. Buat yang dua itu harus diapit sama SUP biar dia di atas. Lalu buat yang pangkat di bawah itu pakai SUB. Namanya subscript, kayak H2O yang bukan pangkat tapi yang di bawah itu, tulisan yang di bawah. Karena H2O yang di bawah itu duanya, berarti duanya yang harus, angka duanya yang harus diapit sama SUB. Jadi kita harus bedain SUP sama SUB. Kita kasih style. Nah, coba kita refresh. Ada di garis bawah, ada yang dicoret, ada yang meter persegi, H2O. Terakhir kita bisa membuat copyright-nya. Pertama kita harus buat HR buat garis itu. Jadi HR dikasih kurung buka sama penutup. Terus copyright, karena copyright itu kan paragraf, jadi pakai tag P. Terus tulis aja copyright. Terus end copy, titik koma,
tahunnya 2023, terus nama kita, lalu disusul sama nama instansi. Nama instansi kita Universitas Safin Pati. Kalau udah, coba kita refresh. Nah, sebelumnya itu kalau mau di tengah itu kan di pinggir. Nah, kalau di tengah kita harus style dulu, text align-nya center. Kita coba refresh. Ini ada garis terbuat dari HR tadi, HR yang ditutup dan ditutup, terus ada copyright yang udah kita buat. Itu ada heading, berarti udah selesai. Ada heading, ada gambar, paragraf, ada model huruf. Intinya tuh HTML itu yang membungkus semuanya. HTML berarti harus diakhiri dengan tag HTML, ada tag penutupnya, itu yang akan membungkus head sama body, yang akan membungkus isi yang akan kita sampaikan di web kita. Itu bodinya, body itu berarti yang akan kita tampilkan di putih-putih itu, papan tulis kita, itu kita tulis di body. Body itu ada tag pembukanya, ada tag penutupnya. Nah, kalau body tadi isinya itu, yaitu tadi ada heading, paragraf, gambar, terus model huruf, ada copyright. Itu body yang akan kita tampilkan di situ, yang akan kita sampaikan ke pembaca. Misalnya kita mau pindahin gambarnya ke tengah, itu bisa. Kita rapiin dulu ini. Itu style, itu namanya atribut. Atribut itu harus ada value-nya. Value-nya yaitu tadi center, text align, itu namanya atribut. Itu panjang sama lebar buat gambar. Nah, kalau misal kita mau nengahin, mau taruh tengah, itu harus diedit paragraf. Terus kita harus kasih style buat itu, biar di tengah, kayak yang paragraf di atas. Kita taruh tengah-tengah P, terus sebelum kurung tutup tag pembuka, itu kita kasih stylenya. Coba kita lihat. Nah, gambarnya berpindah di tengah karena sudah kita style di center. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.